Enak aja lu Dol, bilang gue gila. Lo kayak gila. Masih mending gue Dol, ada usahanya. Usaha doang buat apaan, Mon, kalau nggak ada hasilnya? Tapi tetep aja masih mendingan gue. Ada usahanya, walaupun nggak ada hasilnya. Daripada lo nggak ada usaha ngarepin ada hasilnya. Iya, Mon. Bener lu. Pasti ada hasilnya, Mon. Capek. Dong, temen, kalian tiap hari kerjanya ribut terus. Makanya mulai besok kalian cari kerja. Apa hubungannya Tante? Ribut sama nyari kerja. Nah kalau kerja kan capek pulang langsung tidur. Kalau pengangguran ya begini ini. Nggak siang, nggak malam, kerjanya ribut terus. Makanya mulai besok kalian cari kerja. Mama, zaman sekarang emang cari kerjaan gampang apa, Ma? Bener tuh kata nyokap lu Dol. Mulai besok kita ngelamar pekerjaan sebanyak-banyaknya. Masa nggak ada yang nyangkut sih? Iya, Mon. Pasti ada yang nyangkut ya, Mon. Iya, lu nggak percaya sih. Tapi yang nyangkut gigi lu. Lu mau bawa gigi sih? Perut lu yang nyangkut. Bukan ribut lagi. Dol, ingat kan ada pepatah. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya, Ma. Mulai besok Abdul mau cari kerjaan. Tapi bagi ongkosnya ya, Ma. Temen juga ya Tante? Iya. Terus kalian ngapain masih di sini? Udah sana kalian tidur. Ntar nggak bisa bangun pagi loh. Mama, kita kayak anak TK aja tidur pakai disuruh-suruh. Nggak sekalian disuruh minum susu. Mon, bikinin susu. Kok gue sih Dol? Lu aja yang bikin sendiri. Bukan ribut lagi. Udah sana pada tidur. Duh, pusing nih. Mon, kok lewat sini sih? Kan makin jauh, Mon. Harusnya kita lewat sono, langsung tembus jalan raya. Ah, lu kayak nggak tahu aja Dol. Kalau mau ngelamar kerja itu butuh modal. Emangnya cukup uang yang dikasih sama nyokap lo? Buat ongkos aja pas-pasan. Nanti buat makan gimana? Oh, gua tahu. Lu pasti mau nipu si Muklis, ya kan? Siapa yang mau nipu Muklis? Justru gue mau ngajak si Muklis bisnis. Bisnis. Bisnis apaan, Mon? Udah, ntar lu lihat aja. Bawel amat sih. Ah, paling juga ujung-ujungnya kagak beres lagi nih. Lu berdua keren banget. Pasti udah pada dapat kerja ya? Belum kerja, Klis. Klis, gue kasih tahu ya. Orang tuh yang pakaiannya rapi belum tentu udah kerja. Wah, kalau diapit berdua gini, gue jadi curiga nih. Curiga apaan, Chris? Yang udah-udah, kalau diapit gini, ujung-ujungnya pasti teman mau nipu gue, Dol. Lu, Maksud lu apaan sih, Chris? ya lu otaknya, Dol. Chris, emangnya gua gembong mafia yang nyuruh temen nipu lu? Klis, gue datang ke sini itu bukan mau nipu lo, tapi mau ngajak lo bisnis. Bisnis apaan, Mon? Emangnya lu jualan? Jualan apaan? Gini, Klis. Kalau lo ngasih modal ke gue 500.000, nanti setiap bulannya lo dapat 10% dari gaji gue, Klis. Wah, yang bener, Mon. Bener, Klis. Emang gaji lo sebulan berapa, Mon? Ya belum tahu, Klis. Tapi sekarang coba kalau lo bayangin. Kalau setiap bulan gaji gue 5 juta aja. Cuma dalam waktu 1 bulan, udah kembali modal lo, Klis. Ya udah, Mon. Gua mau. Tapi gua punya duit cuma 500.000, Mon. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi besok-besok ngasih modal yang lebih gede lagi, Klis. Supaya untungnya lebih gede lagi loh. Ya, Mon. Nah, gitu dong, Klis. Tapi inget ya, kalau lu gajian, gua 10%. Iya, tenang aja, Klis. Klis, ini duit kamu, Klis? Iya, Pak RT. Pasti kamu nipu anak buah saya lagi. Bukan, Pak RT. Ini bisnis, bukannya nipu. Mon, bisnis apaan, Mon? Ini Pak RT. Kalau Pak RT ngasih modal temen 500.000 aja, nanti setiap bulannya Pak RT dapat 10% dari gaji saya. Kalau saya ngasih lebih gede, boleh nggak, Mon? Wah, lebih bagus lagi Pak RT. Lebih banyak keuntungan yang Pak RT dapetin. Mon, seandainya nih saya ngasih 1 juta, berapa, Mon? Ya 20% dari gaji saya setiap bulannya. Waduh, jadi orang kaya. Kebetulan saya punya uang 1 juta, Mon.
nih. Dol, lu mau ikutan juga nggak minjem duit? Nah, mendingan gue terima gaji gue aja, Mon. Daripada gue minjem duit orang. Ntar urusannya bisa ribet lagi. Mon, udah siang nih. Ntar kantor-kantor pada tutup. Ayo berangkat. Ya udah, ayo. Jalan dulu ya, Pak RT. Ayo, ayo. Chris. Iya, Mon. Berte, Li. Ayo, ayo, ayo. Wah, enak juga ya. Setiap bulannya kita dapat uang tambahan, Klis. Loh. Klis, kok kamu malah bengong? Bukannya seneng. Justru itu Pak RT, saya lagi bingung. Bingung kenapa? Pak RT, kita kan belum tahu si Temon tuh sebulannya gajinya berapa. Lagian apa kebisaannya si Temon sih Pak RT? Misalkan kalau saya jadi direktur nih Pak RT, paling si Temon sebulan saya gaji 300.000. 300.000, Klis. Kalau 300.000, 20%-nya berarti saya dapat 60.000 dong, Klis. Ya ampun, Klis, kapan bisa kembalinya, Klis? Mana uang itu buat keperluan anak saya sekolah. Klis, uang itu saya boleh minjem sama Pak RW. Aduh, Klis, tolongin dong, gimana nih, Klis? Itu mah urusan Pak RT. Saya juga lagi mikirin duit saya. Lagian, kalau diterima kerja si Temon, kalau enggak... Loh, si teman belum kerja, Klis? Belum Pak RT, dia baru melamar pekerjaan. Astagfirullahaladzim, kenapa kamu nggak ngomong? Ya Pak RT nggak nanya sih. Ah, kamu tuh stupid berat. Kepala saya jadi migrain nih gara-gara ini. Udah deh, saya mau go home aja. Daripada pusing mikirin sini. Pak RT, baru sekali dijemput Temon aja udah migrain. Gimana kalau kayak saya, setiap hari bisa pecah kali kepalanya. Ya, pusing mikirin Temon terus. Ambil tidur aja. Emang feeling gue tepat, Mon. Dari awal berangkat juga perasaan gue udah nggak enak. Seolah-olah gue yakin bahwa kita tuh nggak bakalan diterima kerja. Lu sih ngawalinya udah niat nggak bagus. Maksud lu dong? Ya lu kan nipu si Muklis sama Pak RT, ya kan? Siapa yang nipu sama Pak RT? Orang gua ngajakin bisnis. Bisnis siapaan? Bisnis tipu. Lagian lagu-laguan sih lu, Mon. Belum tentu diterima kerja. Udah mau ngasih 10% dari gaji lu. Dol, masalah nggak diterima kerja bukan salah gue. Lagian yang lurus juga belum tentu diterima kerja. Nah, lo bisanya ngedumel sama nyicipin doang. Nyicipin apaan gua? Nah, tadi makan siang, emang uangnya dari mana? Dari gue. Ntar gua ganti. Kapan? Di rumah. Tungguin aja gua buang air. Mas mau cari kerja ya? Kok Mbak tahu sih? Kenalkan, saya Sinta. Saya Temon. Kebetulan bapak saya lagi membutuhkan pembantu, Mas. Kalau gitu Mbak salah orang. Saya itu ngelamar kerja bukan mau jadi PRT. Bukan begitu, Mas. Maksudnya pembantu pribadi. Oh, maksudnya asisten pribadi? Ya, menurut saya sih begitu. Tapi papa saya nggak mau bilangnya asisten pribadi. Maunya pembantu pribadi. Terus tugasnya ngapain? Ya, kalau papa saya perlu makan dan minum, Mas yang siapin. Dan kalau papa saya mau baca koran, Mas yang ngambilin. Itu sih namanya PRT-PRT juga. Pantesan bapaknya nggak mau nyebut asisten pribadi. Bukan begitu, Mas. Papa saya kan kebetulan seorang dokter, tapi beliau sedang sakit. Jadi kalau beliau kenapa-napa kan bisa ada yang langsung nganterin ke rumah sakit. Oh, begitu. Mulai sekarang kerjanya? Nggak usah, Mas. Mulai besok aja. Nih, langsung datang aja ke alamat prakteknya ya. Makasih. Iya, Mbak. Kata siapa gue niatnya nggak baik? Buktinya pekerjaan langsung nyamperin gue. Jadi asisten dokter lagi. Mana anaknya? Wow. Cantik banget. Dasar si Apul aja sirik. Mas Temon, sebenarnya hari ini Papa nggak praktek karena masih sakit. Tapi Sinta ditugasin untuk menjelaskan pekerjaan-pekerjaan Mas Temon di sini. Oh, jadi nanti Mas Temon kerjanya di ruangan ini?
Ya nggak juga sih, kecuali kalau papa sedang praktek. Nah, ini lemari obatnya. Tapi ingat ya, jangan disentuh-sentuh. Oh iya, ini ada baju praktek kerja papa. Tapi lagi kotor, jadi tolong diganti dengan yang bersih yang ada di dalam lemari. Boleh kan? Kalau baju prakteknya Mas Temon cobain? Ih, Mas Temon ada-ada aja. Masa baju kotor mau dicobain? Bukannya begitu, Sinta. Soalnya dari kecil Mas Temon cita-citanya mau jadi dokter. Tapi nggak kesampean. Jadi dengan pakai baju praktek dokternya aja, Temon juga udah seneng. Ya udah, terserah Mas Temon aja. Tapi jangan lupa dicuci ya. Terus lantainya dibersihin dan dipel. Ya udah, Sinta pergi kuliah dulu ya. Iya. Sebelum dicuci, cobain dulu. Pantas juga aku jadi dokter. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Nek. Silakan duduk. Nenek kesini mau berobat atau bertobat? Mau berobat, dokter? Terus keluhannya apaan? Akhir-akhir ini kaki saya itu merasa sakit gitu, sering sakit. Sebelah mana, Nek? Sebelah kanan. Maaf, saya periksa dulu ya. Iya, iya. Ini. Iya, iya. Bawahnya sedikit lagi. Nah, Oh. Itu mah penyakit biasa, Nek. maksud dokter, Nenek kan udah tua. Jadi penyebab penyakit kaki nenek itu disebabkan oleh faktor umur. dokter bohong. Dokter mana boleh bohong, Nek. Tapi kalau cuma soal umur, kenapa kaki saya kanan yang sakit? Padahal dua-duanya umurnya sama. Oh iya ya. Maaf, Nek. Kebetulan saya bukan ahli tulang belulang dan bukan ahli fosil. Tapi jangan khawatir, Nek. Besok Nenek datang lagi kemari. Diperiksa secara lengkap. Jadi besok saya kesini lagi ya, dokter. Iya, Nek. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Nek. Hati-hati, Nek. Kirain penglaris yang datang cewek ABG. Ini yang datang fosil ABG. Klis, badanku meriang, Klis. Klis, si Temon udah kerja, Klis. Belum, Pak RT. Semalam saya ketemu Abdul. Katanya Abdul boro-boro diterima kerja. Orang kantor-kantor nggak terima lowongan. Aduh, Klis, Klis. Semakin meriang badanku, Klis. Mataku jadi gelap. Klis, minta tolong deh, Klis. Anterin saya ke dokter, Klis. Ya udah, Pak RT, saya antar yuk. Tapi nggak sekedar nganter, Klis. Ya, tolong bayarin dulu ongkosnya ke dokternya. Nanti saya ganti ya. Ah, gimana sih, Pak RT? Saya kan bawahan. Masa atasan minta bayarin sama bawahan? Ya udah, saya antar yuk. Yuk. Klis, pelan-pelan, Klis. Banyak sampah aja nih, aduh. Pak RT bikin susah aja nih ya. Ini juga gara-gara kamu, Klis. Saya jadi ikut-ikutan minjemin duit ke Temon. Oh, jadi kalau duit Pak RT dikembaliin sama Temon, Pak RT bisa sembuh? Pasti, Klis.
Pasien yang 4 tadi kemana? Udah pindah Pindah kemana? ke kuburan. Habis dokter terlalu lama sih meriksanya. Jadi mereka keburu mati. Oh, sejak kapan lu jadi dokter? Sejak 1602. Wah, itu mah pertama kali POC mendarat di Indonesia, Mon. So tahu lu, Klis. Kayak bener aja tahunnya. Gles, kayaknya kita salah pilih dokter, Gles. Itu juga gara-gara kamu, Mon. Saya jadi stres. Uang keperluan sekolah anak saya, kamu pakai. Udah, tenang aja PRT. Nanti temon suntik, temon jamin hilang penyakitnya. Yang bener, Mon, penyakitnya bisa hilang. Bener, sekalian nyawa-nyawanya juga hilang. Gles, kalau gitu, ayo kita pulang aja, Gles. Tunggu dulu, Pak RT. Tadi katanya sakit. Mau ke dokter. Enggak, udah sembuh kok. Pulang sana. Lu masih ngapain di sini, Klis? Mau gue suntik juga? Oh, enggak. Maaf ya, Pak. Yuk, sekarang giliran Anda. Giliran. Kamu kan dokter palsu. Saya memang bukan dokter, tapi saya asisten pribadi dokter. Maksudnya asisten dokter yang sudah dipercayakan untuk memeriksa pasien. Oh, bukan. Tugas saya nyiapin makanan dan minuman untuk dokter. Baru dapat 200.000. Pasien. Wah, mana udah mau malam lagi. Mendingan balik aja. Siapa lagi yang nelpon? Ya, malam Tante. Mon, tolongin Tante dong, Mon. Tolong panggilin dokternya, Tante mau ngomong. Ya, dokternya lagi nggak di tempat, Tante. Sama temen aja, sama aja kok. Ini loh, Mon, Abdul, tolongin dong. Emang kenapa sih Abdul, Tante? Waktu Abdul tidur, mulutnya kebukaan terlalu lebar. Jadi tikus masuk dari di mulut Abdul. Oh, apaan? Itu sih gampang, Tante. Tante cari keju, terus taruh deh di depan mulutnya Abdul. Nanti tikusnya juga keluar. Cepet pulang ya, Mon. Ya. Iya, Tante. Ini juga temen udah mau pulang kok. Iya, Tante. Aduh, ini gimana sih kok gak keluar-keluar juga? Kebetulan kamu datang, Mon. Abdul ini gimana? Tante gimana sih? Tadi kan temen minta cariin keju, bukannya ikan, Tante. Iya, Tante tahu, Mon. Tapi Tante mau ngeluarin kucingnya dulu. Hah? Kucing? Tadi Tante bilang tikus yang masuk ke mulutnya Abdul. Kok mau ngeluarin kucing? Waktu Tante nyari keju, Tante ngeliat ada kucing masuk ke mulut Abdul juga. Ngejar-ngejar tikus itu, Mon. Jadi, kucing masuk juga?